ada binatang ya, mungkin Binatang. menurut saya hewan karena semua orang lihat dekam gini, besar, hitam, mengaum, langsung ini balik tabrak-tabrakan semua. Karena lihat semua, dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Masih bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini Mas Andri akan cerita apa nih? Sebenarnya banyak ya cerita ya, tapi ini salah satu yang menarik. Nanti akan saya ceritakan kejadian saya hilang di Gunung Sindoro. Hilang? Hilang. Tapi nggak hilang dong, sekarang udah sampai di sini lagi. Ya kalau masuk di alam lain, bisa nggak disebut hilang karena nggak bisa dicari. Iya. Untung saya bisa balik lagi. Iya. Oke, saya akan cerita tentang pendakian gunung di Gunung Sindoro. Udah lama sih, agak lupa saya tahunnya ya, tapi udah lama. Tapi waktu itu saya, Dodi, Pak Gum, Yono, berempat kami. Berempat dari rumah Magelang, naik bis jurusan Wonosobo sana lah. Ya, saya turun di Kledung. Oh, waktu itu lewat base camp Iya, Kledung. base camp Kledung. Iya. Dari turunnya angkot bis sampai ke base camp nggak jauh kok. Tapi dari base camp ke kaki gunungnya, wah minta ampun jauhnya kan. Iya, iya. Saya berangkat sore. Dari rumah nih? Dari rumah sore jam 4-an, jam 3, jam 4 lah saya lupa. Tapi sampai di base camp, biasa kita ini dulu lah ya, briefing, cek logistik, peralatan perlengkapan, kurang apa masih bisa dicari, bisa dibeli di situ. Packing ulang. Ya, terus sarapan malam, apa bahasanya ya? Makan malam gitu kan, makan ngisi bahan bakar perut gitu kan. Sholat Isya sekalian, jadi kita naik itu setelah Isya. Rencana pendakian malam. Waktu itu kami punya niat begitu sampai puncak langsung pulang itu loh, apa namanya, tektokan gitu. Oh iya, kalau sekarang lama di situ kan. Start sekitar jam 8 malam. Berangkat, kami berempat ngobrol sambil melewati ladang-ladang penduduk, sayur-sayuran, terus tembakau, ya agak naik ada lahanan tembakau. Terus mulai nih ketemu banyak pendaki. Oh, waktu itu ya rame. Ya ada beberapa lah, mungkin sekitar, kalau sampai puncak saya hitung itu sekitar 5-7 tim, 7 rombongan, 1 orang bisa 2 orang, 3 orang gitu kan. Jam 8 kita naik sampai sekitar jam 10 itu kita sampai di pos berapa ya? Saya lupa, sampai ada pos itu kita naik lagi. Nah, di situ ada jalan persimpangan seperti ini. Belok kanan. Yang jalan ini lurus naik, ini rusak. Maksudnya rusak, banyak batu-batu terjal, sempit, terus apa namanya, kayak ada rumput-rumputnya keluar. Terus yang belok kanan ini jalannya enak. Nah, di sebelah kanan selang sekitar 3 meter ada pendaki-pendaki istirahat di situ. Jalur kanan ini tadi, di sini ada yang istirahat atau nongkrong, nggak tahu kan. Kami pikir kan oke, jalurnya ke kanan ini. Itu sekitar jam 10 malam. Kita belok kanan. Permisi mas, gitu kan. Ya mari silahkan. Nah, udah ini pasti jalannya lah, nggak mungkin. Kalau enggak kan pasti dinasihati kan, mas salah jalan pasti gitu. Ini enggak. Kita lurus, temu jalan datar, ini kan bonus kan. Wah asik ini jalannya datar gitu kan. Jalan datar, ada tanjakan. Pastilah ya di gunung tanjakan naik. Begitu tanjakan, datar lagi. Begitu datar, jalannya menurun. Ini mulai aneh kami kan. Duh, kok kita malah turun ya gitu kan. Jangan-jangan nyasar ini kita gitu kan. Udahlah istirahat dulu. Begitu istirahat, selesai mau lanjut apa gimana ini. Firasat, feeling udah nggak enak ini semua.
nyasar ini Pak Gum pasti ini. Balik aja yuk. Balik gitu kan. Begitu kita mau balik, udah lupa jalan yang tadi mana. Udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan, rumput-rumput semua. Tadi lewat mana ya? Lewat sini. Jalan nggak ada lagi ya tembusnya, nggak ada lagi gitu kan. Waduh, ini kacau ya. Mau nggak mau ikutin aja jalan itu kan akhirnya. Ikutin karena jalan itu semakin lama kita melewati, ini turun terus makin jauh itu makin hilang jalan itu. Tadinya kan agak lebar jadi jalan setapak, jadi kayak jalan yang lama nggak dilewati, tumbuh rumput, terus jadi nggak ada jalan sama sekali. Untuk Positif kita kesasar. Kepanikan mulai nih kita. Duh, kacau itu sebenarnya pikirannya kan. Pak Gum sebagai orang yang sering naik gunung. Iya, Pak Gum. Saya juga waktu itu udah sering naik gunung, tapi Sindoro baru pertama kali. Yang dua ini, Yono sama Dodi, baru pertama naik gunung dan langsung Sindoro. Jadi kalau urusan musyawarah pendakian, Pak Gum sama saya. Jadi gimana ini? Saya pernah mendengar referensi tentang teknik pendakian ya. Kalau kita tersesat, jangan sekali-kali turun. Akan lebih tersesat gitu kan, ketemu jurang, ketemu bahaya kan. Permukaannya lebih luas. Kita naik terus Pak Gum. Pokoknya kita nggak tahu jalan atau bukan, naik arahnya, saya bilang gitu. Kalau ada jalan turun kita naik lah, bukan jalan penting naik. Nanti kalau sampai atas kan mengerucut. Temu puncak lah gitu. Harapan kami berpikiran seperti itu. Seperti itu. Jadi ini gunung, kita kesini udah jalan, pokoknya naik terus ini. Naik. Nah posisi naik itu banyak sekali rintangan. Yang pertama kita melewati jurang-jurang itu pasti ya. Tiba-tiba kok udah di bawah jurang ini, mau nggak mau kan naik gitu kan. Sampai di atas kan kita nggak tahu ada jurang lagi nggak gitu kan. Itu ada semacam pohon yang tumbuhnya nggak jelas, karena pohonnya kan manjang-manjang gitu. Bukan merambat ya, tapi nelolor gitu, manjang-manjang gini. Kalau merambat kan gini, buat ini enggak. Panjang saling menyilang gitu loh. Tumpukan gitu kan. Terus kita lewat di atasnya. Di bawahnya apa itu? Jurang. Salah injak, bablas kita. Kondisi malam, ngeraba ini, diraba dulu, diinjak. Oh ini kokoh, ayo lewat. Lagi ini kokoh lewat. Mentul-mentul gini. Mau nggak ada jalan lain. Harus lewat itu. Panjang sekali, nggak selesai-selesai loh ini. Begitu sampai ini tebing. Vertikal ini. Vertikal dan hanya alang-alang di situ yang tumbuh. Mau nggak mau kita naik pegangan rumput alang-alang itu. Berapa pengalaman ketika udah dipegang sama temen yang duluan, ini udah rapuh. Gitu. Akhirnya kita berstrategi, jangan gini jalannya, begini. Biar nggak melewati jalan yang sama. Satu, yang kedua saling komunikasi enak, kanan kiri tengok-tengok. Kalau tadi gini kan komunikasi ke bawah, piye kabar ya gini kan. Ini kanan kiri ya wis, lebih aman seperti itu. Tok itu juga tinggi. Kita lihat bawah itu udah nggak kelihatan bawahnya, adanya gumpalan awan. Rasanya kayak kita di tebing terus bawahnya laut gitu loh. Seperti itu perasaannya. Ini kayak nggak bisa capek, nggak boleh capek, bukan nggak bisa. Kalau capek gimana? Mau pegangan gini terus, tambah capek kan tangan. Akhirnya setiap ada vertikal gini ada, cekungan dikit saja kita bersyukurnya minta ampun bisa untuk istirahat. Istirahatnya ya paling duduk dempet-dempetan gini, depannya jurang, belakangnya udah tebing gini. Minum. Jatuh nggak usah diambil, pasti bablas kita. Sama kayak gitu. Begitu sampai agak datar, wah bahagia kita. Yang tapi ceritanya beda lagi. Pohon berduri setinggi ini. Wow, duri semua itu. Nggak tahu pohon apa ya. Wah, kita harus mau nggak mau waktu itu masih boleh bawa senjata tajam. Kita buka jalan giliran. Yang depan pertama Pak Gum. Capek, giliran belakangnya siapa. Kadang-kadang nggak rumput
enggak pohon duri semua, ada ilalang tingginya segini yuk. Terus kita buka gitu gantian yang depan. Udah lah, ini bukan masalah pendaki pemula atau pendaki lama ya. Kita sama-sama kesasar, oh giliran yang depan siapa, yang penting arahnya naik gitu kan. Ada satu tebing yang tingginya mungkin nggak tinggi lah, sekitar 3 meteran lah, mungkin 3 meter, 2 meter lebih lah, 3 meter. Yang harus kita panjat. Kita panjat, tanahnya kadang runtuh, panjat runtuh, tapi kita bisa gini main tanahnya di duk gitu kan, cekung untuk pijakan, bisa naik lagi pegangan duduk bisa lah gitu. Punya teknik seperti itu improvisasinya. Sampai di atas, ini kan kita ilalang lagi nih. Kebetulan yang depan sendiri itu waktu itu Pak Gum. Saya di belakang sendiri. Jadi pokoknya kalau Pak Gum di depan, saya belakang sendiri. Kalau depan Pak Gum belakang sendiri gitu kan, ngapit yang 2 pemula ini. Pokoknya Pak Gum buku itu dibuat jurat gitu. Ada binatang ya, mungkin binatang. Menurut saya hewan, karena semua orang lihat. Dekam gini, besar, hitam, mengaum. Saya nggak berani nyebut harimau atau apa karena nggak jelas. Langsung ini balik tabrak-tabrakan semua. Karena lihat semua, dengar semua. Wah, udah nama Tuhan disebutlah berkali-kali. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah, dan sebagainya. Bahasa ibu itu keluar semua lah. Wah, itu kan yang lihat depan sendiri. Begitu balik kan nabrak belakangnya, ini lihat, balik ini lihat, semua kan jadi lihat. Balik kacau semua. Tapi yang tingginya tadi 3 meteran, udah nggak ada artinya, lompat semua. Cari aman. Juluk, nggak tahu kemana, terus diam, cep. Setengah jaman ada itu kami. Diam, hening, nggak berani ngapa-ngapain. Karena? Takut kalau diterkam. Oh iya. Bergerak takut, ngomong takut, tapi teman-teman pada kemana? Oh iya. Terpisah nih? Terpisah, nggak tahu pada kemana kan. Semua merasa sendiri. Lama sekali. Akhirnya saya punya ide karena dari tadi nggak ada suara apapun, nggak ada yang mencurigakan gitu kan. Saya harus melawan ketakutan ini gitu kan. Saya tentu ya meditasi, berdoa di situ kan, semoga diberi keselamatan. Iya pasti. Bisa pulang kan gitu ya. Saya iseng nih coba nyalain senter, tak arahin ke langit gitu kan. Biak, nggak ada yang jawab. Mati sendirian ini kan. Ternyata mereka mau jawab juga nunggu reaksiku gimana kalau biapet terus dihaum ya mereka. Iya kan? Nggak ada reaksi. Iya kan? Diam dulu, mereka nggak berani jawab, cuman tahu itu siapa teman di situ kan. Gitu. Habis gitu nggak ada apa-apa ini, aku berani lagi kan. Biak. Mulai jawab. Biapet di sana. Oke, aman. Yang lain biak bawa senter. Oke. Langsung aku bikin kode, senternya tak arahin kan, ngek gitu. Di sana juga ngek. Aku mendekatin yang paling dekat sama aku, bisa ngobrol. Akhirnya kita ketemu lagi, berempat lagi. Gimana ini? Kita nggak mungkin balik lagi tebing tadi. Jangan-jangan itu sarangnya terus terganggu, mati kita. Dan itu tadi apa ya? Nggak usah dibahas. Pokoknya ngeri gitu kan. Oke, kita jalan. Tadi tebing itu kan yang naik kan kita bisa melipir lewat bawahnya. Akhirnya melipir ya? Yo, turun lagi mau nggak mau. Kalau naik kan takut. Jalan turun lagi. Agak jauh, yuk kita berani naik. Naik. Nah, begitu naik itu matahari sunrise lah mulai. Oh, sudah pagi. Sudah pagi, lama ternyata kami itu sasar gitu kan. Yo istirahat apa kan yo panjang, yo mungkin ngobrol, diskusi supaya nggak panik gitu kan. Udah sunrise ya, mungkin setelah jam 3 ya mungkin ya. Di situ remang-remang masih belum terang benderang, kok denger suara orang. Ada pendaki juga 4 orang kalau nggak salah ya, saya lupa. 1 cewek yang penting. Nah di situ wah lega kami. Ada barengan nih gitu kan.
waduh cocok ini kan. Masih gelap tapi udah remang-remang gitu loh. Udah mulai matahari tapi masih gelap pun. Wah, orang itu yo orang. Mas, gitu. Orang bener itu. Nggak jawab, gitu. Cuma jawabnya gitu. Nah, kita deketin gitu kan. Anehnya apa? Mereka tidak punya style pendaki gitu. Terutama si cewek ini cuman pakai kaos lengan pendek, pakai celana jeans, pakai sendal jepit, meli, meli hijau, tasnya tas sekolah gitu loh. Yang lain cowok-cowoknya yuk biasa ada pakai celana taktikal, satu taktikal itu, ada yang pakai sepatu tapi ada yang pakai sandal gunung, tapi kayak nggak niat naik gitu loh, maksudnya itu adanya gitu loh. Ini kok nggak pakai jaket juga ada yang pakai cuman satu gitu kan. Nah kita tenang aja sih, ada barengane. Kesasar ya mas, aku bilang gitu. Kita ini nyasar ya mas gitu kan. Cuman senyum, ya mas, senyum. Dadah. Gitu. Oh ya monggo, dia duluan. Kami belum berpikir aneh, kok nggak mau jajak ngobrol ya gitu kan. Kita harus udah yang penting ngikutin itu aja yuk, sana ya wis ke sana ikutin. Lama. Kalau dia berhenti, kita deketin mau ikut ngobrol, dia jalan lagi gitu terus. Nggak mau dibarengin. Nggak mau dibarengin gitu kan. Matahari udah mulai terang nih, udah terang benderang gitu kan. Dia akhirnya pamit, satu kata yang keluar dari dia cuma itu, mas kami duluan gitu. Iya, kami masih istirahat. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Baru ketemu jalan aslinya itu jam 10 pagi. Belum puncak ini. Dari nyasarnya gini. Ini ketemu jalan aslinya jam 10 pagi. Karena kita dari sini udah kelihatan ini jalur kan siang. Siang kan mulai kelihatan nih ada kehidupan, satu pendaki lewat. Oh itu kelihatan sana jalannya, kita menuju ke sana. Tapi kan ketika kita di sini nggak bisa langsung sini, bisa jadi jurang, bisa jadi apa, kita lewat sini dulu, baru ketemu jalan aslinya jam 10 pagi sampai puncak jam 12 siang. Di puncak kami nggak ketemu pendaki-pendaki yang tadi itu. Yang ada satu cewek itu tadi. Iya, nggak ketemu. Saya malah ketemu sama orang Jepang. Pasang. Ya udah ngobrol tapi bahasa Tarsan kan, kita bahasa Inggris juga kacau, dia juga kacau kan. It's okay gitu kan. Nggak lama kok kami di puncak. Karena ya itu tadi energi udah habis, logistik udah nipis dan lain sebagainya. Akhirnya kita setelah foto-foto lah biasa itu sampai mau turun ke kawahnya tapi nggak jadilah, udah sampai tengah balik aja lah pulang gitu kan. Kabut mulai datang kan, udah nggak bisa lihat lagi pemandangan kan, lama-lama kabut tebal. Edelweiss seger banget baunya, di atas kan lapang sebelahnya Edelweiss banyak itu. Sempat saya tiduran. Akhirnya kami turun di tengah perjalanan, bukan tengah-tengah gunung ya, jadi kan sebelum tengah-tengah itu apa kan, saya udah nggak kepikir pos 1, pos 2, pos 3 itu nggak tahu, pokoknya nyasar kok. Nah, turun hujan deras sekali, hujan terus, angin, habis gitu gerimis, reda hujan lagi, kayak gitu terus yang terjadi. Sampai teman kami Yono ada yang kram kakinya kan. Wah ini minta ampun nolongnya kan, badan basah semua. Iya bawa mantol, bawa ini, tapi kan tetap aja tembus gitu loh. Nggak tahu mungkin karena geraknya atau lebatnya atau apa, tapi tetap aja basah sampai dalam. Kalau berhenti kelamaan, ini bisa hipo kan. Terus jalan secukupnya, istirahat secukupnya, gitu terus kram itu. Wah kita harus bantuin sampai rileks, jalan lagi dan lain sebagainya. Sampai itu tadi kita sampai kehabisan logistik. Kehabisan logistik. Itu kan, waduh bingung kayak mau gimana ini kan, terutama kan minum. Nah, waktu itu ya karena panik ngeblank itu nggak kepikir lain kan loh. Bisa jadi kan mantol diginiin, minum itu nggak kepikir sama sekali.
masukin botol airnya diminum kan itu bisa ya, itu bisa berpikir jernih ketika udah sampai di rumah kan. Waktu itu ya panik sama panik, minum gimana ini, wah bingung nggak ada. Kadang kalau terus semangat apa gitu, saking bodohnya ya waktu itu ya. Akhirnya ketika gerimis-gerimis kecil-kecil itu kan, saya istirahat di bawah pohon kok lumutnya netes-netes gitu loh. Wah ini banyak airnya mesti ya. Tak ambilin lumut-lumut di pohon itu, pakai bandana itu, pakai sapu tangan itu kan, tak masukin diperes, giliran gitu kan. Kita jalan terus turun ke bawah sampai di ladang penduduk itu. Ya sampai bawah itu sepi kok itu, saya nggak ketemu pendaki lagi, mungkin udah turun duluan atau mungkin ngecamp. Di atas itu saya hanya ketemu itu orang Jepang itu. Sampai di lahan, sebelum lahan sayur-sayur kan tembakau. Tembakau itu mungkin sekitar maghrib lah ya. Udah hampir maghrib atau maghrib itu udah suram-suram, udah gelap itu kan. Tapi hujan masih luas. Kok suasananya beda ya gitu ya maksudnya gitu kan. Kayak gini ayo mungkin kita capek aja ya nyasar gini-gini, ketemu macem-macem gitu kan. Tiba-tiba si Dodi ini kaget gitu. Kenapa tuh? Melihat burung warnanya putih, ngepakkan sayap gini, mungkin lebarnya bisa 2 meteran katanya. Tapi dia bertengger di atas pohon tembakau dan pohonnya enggak bengkong sedikit pun. Padahal dari kepala sayapnya kan gede. Yang keram gini. Ngeri dia kan. Itu enggak berani ngomong. Oke lah kita berdoa lagi gitu kan. Masih ya Allah gitu kan, ya Tuhan lindungi kami gitu. Jalan sampai ke ladang penduduk. Nah, ini belum finish loh, nanti kalau sampai selesai bukan, ini masih panjang ceritanya ini kan. Sampai di ladang penduduk, kami mendengar orang minta tolong. Tolong ya bahasa Jawa tapi Mas. Tolong Mas, tolong gitu kan. Wih, ada orang ternyata kakinya cedera. Saya nggak begitu ngecek, tapi yang jelas saya lihat di pergelangan ini bengkak. Saya kan bukan ahli seperti itu, nggak berani megang aja, nggak berani, takut salah ya. Cuman saya lihat, waduh bengkak. Sendiri dia? Sendiri. Loh, saya tanya kok sendirian Mas? Iya tadi berdua. Cuman teman yang satu ini lari ke base camp minta bantuan. Saya di sini udah nggak kuat, kedinginan. Ini semakin kaku kaki. Saya minta tolong dipapah. Gitu. Oke, kita papah gantian. Dia berada di tengah, kanan kiri gini loh. Kok malah nggak nyaman ya, nggak imbang, mapah satu gimana? Satu, nyaman gitu ya wis. Satu orang gantian mapah. Aku, Dodi, Yono gitu. Jalan pelan-pelan sekali. Bagaimana rasanya ketika badan basah, hujan gerimis-gerimis, jalan pelan-pelan. Tambah kaku kaki. Aduh, berat sekali langkah ini kan. Otomatis yang tidak mapah juga ikut jalan slow motion kan. Wah, berat sekali gitu kan. Akhirnya jatahnya Pak Gum mapah. Beliau belum nih. Belum kan, ya giliran. Udah tapi giliran lagi karena kan nggak berani jauh, gantian capek semua kan. Jatahnya Pak Gum mapah. Sudah terdengar suara penduduk nih ngaji-ngaji di masjid itu loh, pakai tua mau kan dengar udah deket kok sama penduduk gitu kan. Nah kami bertiga ini karena mungkin ya egois, udah capek, lapar, dingin, basah, kepengen segera istirahat, ganti baju, mandi atau mandilah dingin, pengen makan dan sebagainya kan. Ego kami keluar lah bertiga, bersekongkol ini, duluan aja yuk, udah deket kok. Ya wis ayo Pak Gum, kami tak duluan ya. Udah deket kok penduduk. Pak Gum juga, ya nanti tunggu di base camp ya. Ya, adzan Isya bisa diperkirakan sekitar jam 7. Jam 7. Iya kan, sekitar jam 7. Kami jalan, stabil kami karena nggak ada beban kan. Tap. Yang penting jalan gitu kan, jalannya kan batu-batu ini mulai. Makadam ya. Iya, mulai batu-batu udah sampai hampir penduduk kan.
Jalan lurus saja, bahkan bisa merem juga kami karena capeknya kan, gandeng pundak depannya, aku jalan gitu kesandung melek gitu kan. Masa seperti itu. Iya kan. Akhirnya kok ada jalan ini menyempit. Sud. Sebelah kanan ini tebing, atasnya lahan, ladang. Entah tembakau, entah sayur, saya nggak lihat karena tinggi ya, sekitar 4 meteran mungkin ya. Sebelah kiri juga sama. Jadi saya jalan di tengah-tengahnya tebing ladang itu. Jalannya tanah. Tanah tapi ya? Tanah, batu dulu baru tanah. Setengah kayaknya, setengah batu-batu tanah itu. Waktu itu kan matras. Itu saya bawanya gini. Nggak gini kan, sekarang kan gini. Dulu gini, jadi kan nyangkut, saya miring kok jalannya itu. Saya masih ingat, saya miring. Agak miring gitulah. Wes bertiga. Gitu. Begitu habis tebing itu, lorong itu habis, dia terang benderang. Aneh sekali. Terang benderang tapi bukan seperti siang. Terang seperti purnama. Seperti bulan purnama gitu. Kan terang ya, terangnya remang-remang. Tapi kalau malam kayak gitu ya udah disebut terang ya. Terang benderang, dan di situ ramai sekali orang. Ramai tapi tidak ada pertunjukan kesenian. Yang ada saya lihat orang ngobrol, ada orang jualan banyak. Produk-produk yang dijual juga produk-produk lokalitas. Produk lokal lah ya. Tradisional. Ada yang jual gerabah-gerabah kayak gitulah, kuali, tempayan apa. Ada yang jualan alat-alat dapur kok, seperti itu kayak siwur, tahu nggak apa namanya itu ada saya lihat, batok kelapa itu. Ada yang jualan makanan juga, sayur-sayuran saya masih ingat. Ada yang jualan pakaian, tapi pakaiannya kok rata-rata warna hitam saya melihat. Ya digantung-gantung gitu. Terus ada yang jualan wayang kulit, di display gini, dijual. Mereka bertransaksi ramai sekali, tapi kami tidak memahami mereka ngomong apa. Sama ketika di keramaian banyak orang ngobrol tapi didengerin kan susah. Kami mulai panik, ini di mana kok bisa ada tempat ramai seperti ini, tadi kan kayaknya kita nggak lewat sini gitu. Oh yo, ya coba nyari jalan lain atau balik ayo gitu. Nah, semakin kita berusaha keluar dari situ, kita memutar terus. Ketemu lagi tadi kan di sini, iya, coba lewat tengah, busuk-busuk ketemu di situ. Aroma di situ cuma ada 2. Satu bau alkohol sama bau kemenyan. Lewat sana brung kemenyan, semua alkohol kemenyan. Dan orang-orang yang ada di situ itu cuek sama kami, sekalinya melihat itu pasti melotot, kayak nantang. Kayak gitu. Yang saya temui melotot itu lebih pendek dari saya, jadi agak entang. Waduh, saya takut. Nah, kita nggak berani berhenti loh di situ. Berhenti itu adanya takut gitu kan. Sempat si Dodi ini karena merasa punya uang, yuk mbok beli kopi apa-apa dulu untuk santai-santai lah gitu. Tapi kami berdua ini nggak berani berhenti. Ojolah, itu bahaya, kok ngeri tenan ini. Jadi pakaian orang-orang di situ pakaian tradisional tapi bukan adat sing seperti keraton surjan lurik, bukan. Ya cewek ya pakai kebaya gitu, tapi nggak ada yang pakai kerudung. Dan orang-orang di situ nggak ada anak kecil saya lihat. Adanya mungkin umur-umur, kalau saya ingat ya umur-umur mungkin 20-an, 25 cewek-ceweknya gitu, si cowoknya juga sama, ke atas sampai yang kakek-kakek, nenek-nenek ada di situ. Pakaiannya ada yang pakai batik, sarung gitu, tapi nggak ada yang pakaian modern gitu loh. Saya lihat gitu kan, misalnya yang fashion atau apa, nggak ada. Sederhana seperti itu. Ikat kepala rata-rata pada memakai. Tapi ya itu yang cewek saya nggak melihat. Bukan belangkon, bukan. Ikat kepala ada rata-rata warna gelap. Nah di situ Yono berusaha tanya jalan gitu, tanya jalan keluar dari situ, nggak ada yang jawab. Melotot semua pokoknya. Gitu.
wah paling mabuk iki ya gitu. Coba gue takon sing, coba kamu tanya yang sana. Iya. Tanya ibu-ibu kan, kalau ibu-ibu biasanya kan ramah Iya. apa gitu kan. Waktu itu ibu itu sedang ramah, jualan makanan, sayur-sayuran lah kayak pecel atau keluban gitu kan. Dodik tanya, nggak tahu ya, Dodik tanya seperti apa, kami agak berjarak mungkin sekitar 1-2 meter di belakangnya kan. Yang ibunya tadinya ramah melayani gini, begitu ngeliat melotot juga, nggak jawab lagi. Bu, sampai digituin sama tak tarik, udah nggak usah gitu kan. Bingung kan kami, jalan ketemu seperti gazebo di pojokan pasar itu tadi ya. Saya sebut pasar aja itu karena ada transaksi, nggak ada pertunjukan, dan saya nggak ketemu sumber lampu loh itu, sumber cahaya. Dan waktu itu tahu sendiri kan, api gitu nggak ada. Tapi saya melihat teplok dian apa namanya, kamar minyak itu loh, yang sebesar itu kan, mana mungkin menerangi itu. Hanya beberapa titik di pedagang itu, nggak terus banyak gitu. Ada semprongnya itu loh, bentuk itu. Sama melihat itu, kalau yang di pojokan desa, pojokan pasar itu ada kayak pos kampling lah, gazebo itu ada oncor satu, obor itu dari bambu yang keluar apinya gitu loh. Nah di situ bapak-bapak ya pokoknya umurnya segitu, kumisan kok, kumis tebel itu, semua pakai jaket hitam kalau saya lihat, entah jaket entah bukan, tapi hitam, entah badannya karena gede ya saya nggak tahu, tapi nggak begitu paham, tapi hitam, duduk di situ. Pikir wah ini semoga lah ini, tapi rupanya galak mas, saya ya agak takut sebenarnya. Giliranku aku sih yang bertanya, coba kan saya sedikit banyak ngerti tata krama bahasa gitu. Meskipun salah tapi niatnya udah bener lah gitu kan. Saya pakai bahasa Jawa yang paling halus. Saya memperkenalkan diri dulu gitu kan. Sugeng dalu mas, tepangaken kula Andri kalian rencang niki kesasar gitu. Perkenalkan saya Andri sama teman-teman, kami dari Magelang, barusan naik Sindoro, mau pulang ke base camp gitu kan. Terus tanya mergini pun ingkang pundi nggih Pak nggih, jalannya yang mana Pak ya gitu kan. Bapak itu ngelihat saya agak lama itu, jujur saya masih ingat kok tatapannya itu, gila loh, berkumis kok, berkumis, ngelihat saya gini pakai ikat kepala gitu kan, udah gini ngelihat gitu, habis gitu cuman nggak jawab, cuman bilang gini, gitu. Memberikan kode arah. Iya, gitu. Saya juga balasnya juga, terima kasih Pak, matur suwun sangat, kula nyuwun pamit, saya minta permisi gitu. Masih tak ulangi Pak, mbok bilih kula teng mriki kirang sopan, kirang paes, nyuwun ngapunten, saya kalau di sini kurang sopan, mohon maaf Pak, saya kesasar gitu. Nggak jawab lagi orang itu, balik lagi, pokoknya lewat situ jalan. Langsung saya ngelewati yang ditunjukkan itu, iya kan, itu jalan batu lagi itu. Langsung batu lagi. Jalan batu-batu yang tadi. Jalan batu, habis gitu Dodik ojo mengu gitu. Jangan noleh gitu. Kami sudah paham. Gandengan terus bertiga. Selang sekitar mungkin 5-10 langkah dari situ, Pak Gum yang tadi mapah itu langsung di depan mata udah marah itu. Kalian itu dari mana? Dari tadi dicari, nggak ketemu, orang kampung pada bingung nyari kamu itu sekarang. Itu udah jam 9 lebih ternyata. Rasanya sebentar, tapi kok udah 2 jam. Bahkan pendaki yang tadi cedera itu udah dijemput. Tadi kan temennya ke base camp, ternyata mungkin ngabari keluarga atau apa, saya nggak tahu, udah ada yang jemput, udah pulang, sampai seperti itu. Pak Gum sudah ganti baju, udah bersih. Makanan udah dingin, disiapin di base camp. Padahal kan tadi kan duluan Mas Rendra. Duluan kami, dan udah dekat sama penduduk, udah denger masjid kok. Nah, kami udah nggak bisa cerita. Pak Gum marah, udahlah kita dengerin. Si Yono sempat bilang gini. Maksudnya nggak bisa terucap ya, belakang gitu. Pak Gum nggak lihat apa-apa, itu ladang.
Jadi rasa aneh itu ketika kami sudah sampai base camp, baru blow on kami, kok tadi ketemu ini, tadi malam ketemu ini, tadi kok itu ya, gitu ya. Iya. Waktu kejadian itu ya kami adanya cuma takut gitu kan. Nah, udah sampai ke base camp, ada ketemu pemilik base camp kan, Mas dari mana gitu kan. Ceritalah kami sambil copot-copot sepatu, baju, cerita gitulah. Ini mulailah ngabari yang nyari lah penduduk. Oh, wis Bali, wis udah pulang. Mereka kumpul, wah selamat Mas gitu kan. Terus kami ditanyain gitu kan, Orang-orang ceritanya seperti apa gitu. Ya cerita kejadian itu kan. Terus orang sana bilang, untung kamu nggak makan atau minum di situ gitu. Oh, iya di pasar tadi itu. Pasar itu. Kalau sampai makan dan minum bisa jadi nggak pulang. Terus ya di situ terus. Tadi itu apa Pak ya, saya bilang gitu. Orangnya cuma bilang ya berdoa. Iya. Sebisa-bisanya. Itu tok jawabannya. Saya masih penasaran gitu kan. Begitu mau pulang, pulang juga saya malam itu kok. Langsung pulang. Terus nggak berani di situ aku kan. Aneh gitu kan, begitu hujan mereda gitu kan, udah jam 10 lebih lah pokoknya. Nggak tahu pulangnya dapat bis atau enggak, pokoknya pulang aku wis geger itu. Teman-teman juga sama, kita pulang Pak Gum pokoknya. Nggak istirahat di sini, Pak Gum kan nggak ngalami itu. Masih capek, kepengen istirahat semalam lah, besok pagi lebih terang kita. Enggak Pak Gum, tetap pulang malam ini. Saya kan takut ada jadian susulan lah di base camp, entah diculas, pokoknya keteror itu kami. Pokoknya harus minta pulang ini Pak Gum. Ya udah bersih-bersih pulang. Keluar base camp itu aku mantap bilang sama Pak Gum, aku kan penasaran, tolong diantar ke tempat tadi kita ketemu yuk. Ngapain diri nggak antar sebentar? Aku mau lupa jalan. Tadi Pak Gum nyari kami lewat mana pas ketemu itu? Lewat sini yuk kita antar. Tek. Pas saya lihat jalan batu habis ladang. Ladang ya berarti. Ladang. Sayur-sayuran Pak itu. Waduh, udah positif ini balik. Pas balik ketemu penduduk lagi. Santai Mas, jenengan cuman dibagi atau jenengan cuman diajak kenalan lah gitu, jenengan disambut gitu loh. Wah, serem lah auranya di situ. Orangnya ngeri semua gitu, kamu melotot-melotot, bawa alkohol, bawa kemenyan di mana-mana gitu. Masih ingat saya jernih itu ingatan itu, karena kami mengalami semua gitu kan. Pulang akhirnya oke, kita nggak ada kendaraan nih, turun nungguin sayur itu loh, apa mobil sayur. Pak sayur ya. Sayur itu kita numpang naik sampai Temanggung, sampai Temanggung udah kota ya, malam udah ada mobil charter bisa disewa ngantar sampai rumah gitu. Oh iya. Oke, ceritanya seperti itu. Ini ada ngerinya, ada lucunya, banyak hal di sini. Banyak hal. Lucu anak nggak ngerasain, saya ngerasain semua. Buat saya lucu Mas. Tapi serem juga kalau ambil situ. Oh iyalah, cekam itu loh. Gini Mas, saya mau tanyakan yang pertama nih. Jenengan itu berarti kan pada waktu naik itu kan tidak melalui jalur yang biasanya, berarti itu kesasar kan ya akhirnya. Oh kesasar ya. Kalau awalnya jalur umum, karena kesasar kan bukan jalur manusia mungkin ya. Terus ambil jalur kanan, akhirnya ketemu sama hewan yang mungkin menurut asumsi teman-teman dan Mas Andi mungkin harimau. Karena ada mengaum dan suaranya ngebas sekali. Kayak getar gitu loh rasanya seperti itu. Tapi selama waktu pendakian sampai menemukan itu nggak ada pendaki lain Mas, nggak ketemu pendaki lain? Nggak ya. Jelas kesasar kok. Jelas kesasar waktu itu. Pasti. Kami udah positif kesasar ini kan. Iya. Udah memutuskan pokoknya arah naik gitu kan. Kalian kan juga berpencar nih gara-gara auman berpencar. Nah itu auman itu terus sosok itu ada lagi nggak? Nggak. Udah nggak ada. Tapi ngejar juga enggak, suara berisik enggak ada lagi suara. Cuman dia juga saya nggak lihat bergerak kok. Oh iya. Cuman dekem terus ngelihat terus ngereng itu kok. Kabur udah nggak tahu kabar itu. Saya itu sembunyi sambil tasnya tak taruh di kepala. Karena tak pikir kan kalau diterkam kepalanya dulu gitu kan, biar tasnya dulu ya pikir gitu.
Mungkin ini sama-sama kaget ya. Matahari harimaunya kaget, terus Mas Andri dan teman-teman juga kaget gitu kan. Iya, Karena mungkin juga sama-sama, nah ini ya, harimau ketemu manusia, manusia ketemu harimau kan kaget kan? kaget mungkin. Kaget kan, dan akhirnya sama-sama diem. Tapi untungnya nggak ada apa-apa ya. Iya. Untungnya akhirnya nggak ada apa-apa. Sampai puncak tadi ketemu orang-orang Jepang. Orang Jepang, suami istri, Mm-mm, mm-mm. udah umur sih. Kalau Oh, 40 ke atas sih waktu itu umurnya. mm. Waktu itu ini nggak Mas? Karena Sindoro kan ini kan dikenal dengan gunung yang aktif ya. Bau belerangnya waktu itu, Oh, di kawahnya ada asap kok. oh iya kan? Asap tapi nggak tebel sih, cuman kayak keluar gitu. Tapi kan saya dari atas, yang tanah lapang itu Iya. lihat bawah kan ada sumber kawahnya kelihatan hanya asap kecil keluar. Gitu. Nah ini yang paling menarik ini. Sebelum ketemu yang menurut Mas Andri dan teman-teman dalam pasar ini adalah ketemu burung besar. Nah itu tuh menurut jenengan tuh burung asli atau bukan Mas? Menurut saya itu kayak warning ya. Hati-hati, bakal ada ujian. Bahasa tersiratnya seperti itu. Oh iya. Karena dari fisiknya kan Putih, dan ukurannya seperti gede, lebar Mas. sekali. Mungkin bentangannya bisa 2 meter. Mungkin Iya. ada ya burung seperti itu. Iya, mungkin Tapi yang aneh adalah dia hinggap di atas pucuk pohon tembakau dan pohonnya nggak patah. pucuk pohonnya. Kalau sayapnya gerak mungkin ya dia sedikit terbang. Tenang gini kok, blak gitu. Terus berdiri di atas Iya, pohon. yang keram pohonnya bengkong aja Ya, enggak. ya itu hal yang aneh ya. Aneh itu setelahnya Mas. Setelah pas waktu itu ya takut aja lah. Gitu. Ya. Setelah kita bahas malah jadi takut. Tadi apa ya? Tadi apa? Udah lah, serem banget gitu kan. Kemudian masuk ke dalam yang itu adalah ada proses jual beli ya. Ya mungkin kalau sekarang ya pasar ya. Ya kalau saya pasar tradisional kayaknya gitu ya. Itu suasana yang mungkin bisa digambarkan itu seperti apa Mas? Maksudnya rame, berapa orang yang di situ, terus ada tokoh yang lain atau gimana? Ya, kalau jenengan tahu pasar malam, iya kan? Rame, berapa orang? Bisa diprediksi susah kan? Ratusan lah ya. Iya, tapi kan jelas itu. Itu rame seperti itu. Propertinya tradisional. Ada rutenya semacam kayak lewat sana, nanti belok sana, ada sini. Tapi bukan sekat-sekat lah ya. Kayak orang pakai apa bambu itu apa namanya? Lincak bambu. Nanti ada yang bikin pakai meja, ada yang lesehan, gelar tikar, ada yang seperti itu. Tapi ada sini terus pertigaan misalnya gitu kan, pedagang-pedagang ini belok sini nanti sini balik situ lagi kami. Sana coba keluar. Menurut kami itu udah nggak usah belok kita, lurus aja yuk sampai mana nggak tahu gitu. Tuh gitu kan, kok yo rame balik situ lagi. Ke tempat yang Iya. semula. Padahal perasaan kami coba kita nyoba lurus aja nggak tahu pasti ini ada ujungnya kok. Iya kan, sempat seperti itu. Lurus aja gini, capek oh istirahat. Ini kan tempat tadi gitu loh. Mungkin kalau nggak istirahat ya rasanya lurus terus masih jalan gitu. Kok nggak ada batasnya, ini rame sekali terus gitu sampai mana-mana dan nggak ada pertunjukan terang gitu loh. Sing saya aneh sampai sekarang itu suasana terang seperti event gitu loh. Seperti ada lampu tapi nggak saya lihat lampu di situ. Lampu nggak logis tadi, cuman objek kecil mosok menerangi seperti itu dan nggak banyak kok. Yang paling gede cuma oncor waktu itu. Oncor di pos itu tadi. Gitu. Yang lain saya nggak lihat juga. Sempat ditawari nggak sama pedagang sana Mas? Nggak ada komunikasi. Mereka nggak ngajak komunikasi. Kami ajak komunikasi juga nggak mau itu tadi. Ya. Tapi mungkin kalau beli mungkin loh ya dikasih ya. Mungkin saya nggak tahu juga. Iya. Dodi mau beli kopi kan. Saya berpikir kopi beneran apa bukan gitu. Iya. Oke, ada pesan nggak Mas buat teman-teman yang lain tentang pendakian Iya. Sindoro waktu itu? Menurut saya pesannya jadi global ya, esensi atau mungkin apa ya, spirit dari gunung tadi bisa dibawa ke keseharian bahwa
kita dalam satu tim, kita dalam satu keluarga, kita dalam satu kelompok, kadang-kadang merasakan hal yang sama. Sama-sama capek, sama-sama lapar, sama-sama berjuang, sama-sama apa, tapi jangan merasa paling lah. Aku yang paling berjuang, akhirnya muncul jumawa dan egois. Saya paham banget kesalahan kami bertiga adalah meninggalkan Pak Gum yang memapah orang tadi. Karena keegoisan kami. Apapun alasannya, udah dekat kampung lah, apalah itu, apapun alasannya kami salah karena meninggalkan. Kalau mereka berdua jatuh terus gimana? Ya kan kita nggak tahu. Itu keegoisan kami sing mungkin mendapatkan hukuman dari penguasa Sindoro ya. Penguasa Sindoro Ya mungkin seperti itu hikmah yang saya ambil. Itu harus satu tim, harus solid lah. Solid ya. Apalagi di pendakian gunung. Pendakian gunung nggak bisa disepelekan kan. Betul. Nggak bisa egois-egoisan gitu kan. Jadi begitu teman-teman, sobat Jelajah Malam semuanya, cerita pendakian Mas Andri dan ketiga rekannya, sehingga menemukan bisa dikatakan pasar gaib ya Mas ya. Iya. Semoga cerita dari Mas Andri bisa kita ambil hikmahnya. Oke, sekian dari saya Badai dan Mas Andri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.